Selamat bertemu, salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Vikaris Redi Herianto STH. Saya bertugas di Resort GKI Paku. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami muliakan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kembali pada saat ini ya Tuhan, kami datang menghadap tahta hadirat-Mu yang kudus. Kami menaikkan ungkapan syukur terima kasih kami atas setiap cinta kasih dan kebaikan bahkan kemurahan Allah yang boleh kami terima dalam setiap kehidupan kami pribadi masing-masing pribadi. Dan terlebih pada saat ini ya Tuhan, di dalam rangka kami mengawali setiap rangkaian kegiatan kami pada hari ini, kami mendasari semua ini di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan jika sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan kebenaran sabda firman, kiranya Engkau urapi kami pribadi tiap-tiap pribadi, sehingga di dalamnya kami boleh mengerti dan memahami, bahkan kami boleh melakukan firman Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kiranya kebenaran sabda firman Tuhan boleh memperlengkapi setiap kehidupan kami, bahkan di sepanjang kehidupan yang akan kami jalani pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami pada saat ini. Nyatakanlah kemuliaan Tuhan di dalam setiap jalan hidup dan kehidupan kami, dan kami siap mendengarkan dan melakukan sabda firman. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibrani pasal 10 ayat yang ke-32 sampai dengan ayatnya yang ke-39, demikianlah firman Tuhan. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini. Tuhan Yesus bersabda, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini, pada dasarnya hidup adalah suatu perjuangan. Itu artinya bahwa jika kita boleh ada sebagaimana kita ada hingga sampai pada saat ini, di dalam keberadaan kehidupan kita hingga sampai pada hari ini, tentunya kita telah melalui berbagai macam bentuk proses kehidupan, melalui berbagai macam bentuk atau berbagai macam persoalan yang terjadi dan dialami di dalam kehidupan kita, bahkan tentunya juga melewati berbagai macam tantangan dan juga rintangan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu di dalam perjalanan kehidupan yang kita jalani di tengah-tengah dunia ini, ada dikatakan masa lalu, masa kini, dan juga masa yang akan datang. Dan di dalam iman dan pengharapan kita sebagai orang-orang yang percaya, tentunya di dalam setiap masa kehidupan tersebut, kita meyakini bahwa Allah akan senantiasa bertanggung jawab penuh atas setiap kehidupan kita. Itu artinya bahwa ketika Allah menghadirkan kita untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah dunia ini, itu artinya bahwa Allah akan senantiasa bertanggung jawab di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Ibrani di dalam hal ini, ia mengingatkan kita sebagai orang-orang yang percaya akan jati diri kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah dan mengalami penyertaan Allah. Walaupun kehidupan di tengah-tengah dunia ini mengalami berbagai macam bentuk tantangan, pergumulan, bahkan persoalan, namun di dalam hal ini penulis Ibrani berharap bahwa penderitaan apapun, persoalan apapun, pergumulan apapun yang dialami di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya,
tidak menggoyahkan iman kita kepada Allah. Sebab pada dasarnya di dalam nas firman Tuhan bagi kita bersama pada saat ini dikatakan bahwa kita telah menerima terang yang berasal daripada Allah. Dan ketika kita menerima terang yang berasal daripada Allah, kita meyakini dan percaya bahwa hidup kita sepenuhnya ada di dalam kuasa dan penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terang, ketika kita hidup di dalam terang yang berasal daripada Allah, tidak dapat kita pungkiri bahwa permasalahan dan pergumulan akan senantiasa terus hadir di dalam setiap kehidupan kita. Tetapi di dalam hal ini hendak diingatkan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, sesulit apapun permasalahan yang kita alami di dalam kehidupan kita, tidak menggoyahkan iman kita kepada Allah. Mengapa demikian? Mengapa hal tersebut harus kita lakukan di dalam kehidupan kita? Sebab dikatakan di dalam ayatnya yang ke-36, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan oleh Allah. Menjadi pertanyaan bagi kita bersama pada saat ini, apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya? Yang dijanjikan oleh Allah bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yaitu kita beroleh kehidupan yang kekal. Kita menerima keselamatan yang berasal daripada Allah melalui putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Sehingga di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, jelas bahwa kita menerima jaminan keselamatan dan jaminan kehidupan yang kekal yang berasal daripada Tuhan. Sehingga di dalamnya kita juga boleh menyadari bahwa apapun yang ditawarkan oleh dunia bagi kehidupan kita, dengan berbagai macam hal yang ditawarkan bagi kehidupan kita, semua hal tersebut tidak dapat memberikan jaminan apapun bagi kehidupan kita. Karena apapun yang ada di tengah-tengah dunia ini hanya bersifat sementara. Bahkan tidak ada yang abadi di tengah-tengah dunia ini. Dan semuanya akan berlalu dan juga berakhir. Tetapi kasih dan pemeliharaan Allah, bahkan jaminan keselamatan yang berasal daripada Tuhan, tidak akan pernah berlalu dan berakhir di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita pada saat ini boleh terus memelihara iman dan pengharapan kita. Kita memelihara setiap persekutuan kita kepada Allah, agar iman kita terus bertumbuh, kasih semakin melimpah di dalam kehidupan kita, dan pengharapan tidak akan pernah meredup di dalam kehidupan yang kita jalani. Oleh sebab itu, mari kita melakukan setiap bagian yang dipercayakan dalam kehidupan kita pada saat ini. Kita melakukan yang terbaik sesuai dengan bagian apapun yang diperhadapkan dalam kehidupan kita. Dan selebihnya yang tidak mampu untuk kita lakukan, tidak mampu untuk kita kerjakan, kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Allah yang bekerja dan berkarya, bahkan memperlengkapi setiap kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Amin untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan kebaikan Allah yang sungguh luar biasa dalam setiap hidup dan kehidupan kami. Terlebih pada saat ini ya Tuhan, di dalam rangka kami mengawali setiap rangkaian kegiatan dan aktivitas kami sepanjang hari ini, kebenaran sabda firman Tuhan telah dinyatakan bagi kami bersama-sama. Kiranya kebenaran firman Tuhan tersebut boleh menuntun setiap langkah kehidupan kami, sehingga di dalamnya kami boleh terus hidup di dalam tuntunan dan perlindungan yang berasal daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas sapaan kebenaran firman. Kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman Tuhan tersebut dalam setiap lubuk batin kami masing-masing, sehingga kebenaran firman Tuhan tersebut bukan hanya kami dengarkan dan kami renungkan pada saat ini, tetapi boleh senantiasa kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami tiap-tiap hari. Terima kasih ya Tuhan atas firman. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menaikkan rangkaian doa syafaat kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan bagi seluruh penata layanan jemaat Tuhan yang ada di seluruh kawasan gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini. Kami menyerahkan setiap orang yang ikut ambil bagian dan dipercayakan di dalam setiap tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang indah yang boleh Engkau karuniakan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, biarlah melalui setiap tugas dan pelayanan yang kami lakukan di dalam ruang lingkup gereja Kalimantan Evangelis pada saat ini, kami semakin diperlengkapi, dan Engkau terus memakai kami menjadi alat di tangan Tuhan untuk terus melakukan yang terbaik dalam setiap tugas dan pelayanan yang kami lakukan. Sehingga bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun yang kami layani pada saat ini, kami semakin bertumbuh di dalam iman dan pengharapan kami. Kami dapat saling mendoakan satu dengan yang lain. Bahkan kami juga boleh terus hidup di dalam tuntunan dan bimbingan yang berasal daripada Tuhan.
Dan sepenuhnya kehidupan kami di sepanjang hari ini kami percayakan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Engkau jauhkan kami dari hal-hal yang tidak kami harapkan terjadi. Terlebih biarlah sukacita damai sejahtera yang berasal daripada Allah boleh terus menuntun dan memelihara setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami yang kami nyatakan dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.